Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi untuk menghitung bilangan bulat, kita harus mengingat dulu urutan operasi hitung bilangan bulat itu sendiri. Nah, jadi ada apa saja di urutan operasi? Nah, kita lihat di sini urutan operasi yang pertama adalah kurung. Jadi kalau ada soal kemudian ada tanda kurungnya, nah maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, kemudian di urutan yang kedua ada pangkat dan akar. Nah, pangkat dan akar ini dia setara. Nah, pangkat lawannya akar ya. Nah, jadi kalau ada di soal pangkat ada, kemudian akar juga ada, ini boleh diselesaikan yang mana lebih mudah terlebih dahulu menurut adik-adik semuanya. Nah, jadi boleh dihitung pangkat terlebih dahulu, atau jika lebih memudahkan boleh kita hitung akar terlebih dahulu. Oke. Untuk yang ketiga itu ada kali dan bagi. Nah, kali itu lawannya bagi. Jadi mereka setara juga. Nah, jadi kalau ada kali dan bagi dalam soal, nah boleh dikerjakan yang mana lebih mudah terlebih dahulu ya. Begitu juga di urutan yang keempat ada tambah dan kurang. Ini juga lawannya ya, tambah lawannya kurang ya. Nah, jadi boleh diselesaikan yang mana yang lebih mudah terlebih dahulu ya. Boleh tambah duluan, boleh kurang duluan. Nah, itu sesuai dengan soal nanti. Oke, kita langsung saja kita aplikasi ke dalam contoh soal. Yang pertama soalnya 2 tambah 15 dikali 2 ditambah 60 dibagi 2. Ini kita jangan langsung jangan langsung kita hitung 2 ditambah 15 17, kemudian kita kali 2, kemudian hasilnya kita tambah 60, kemudian hasilnya kita bagi 2. Itu salah ya, pengerjaan yang salah. Jadi pengerjaan yang benar itu kita ikuti urutan operasinya, yang mana kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kita lihat dulu operasinya, ada tambah, ada kali, ada tambah lagi, ada bagi. Nah, kita lihat terlebih dahulu di urutan operasinya. Itu ada kurung. Di sini kebetulan tidak ada tanda kurung ya. Kemudian pangkat di sini juga belum ada pangkat. Kemudian kali. Nah, kali dulu yang kita kerjakan, baru nanti tambah ya. Nah, ini boleh kali dulu, boleh bagi dulu, terserah kita mau kerjakan yang mana. Baiklah, kita kerjakan terus yang kali. Nah, yang tidak kita kerjakan kita turunkan ke bawah. 2 tambah ini kan tidak kita kerjakan dulu. Nah, kita letakkan ke bawah. Kemudian 15 dikali 2 itu 30. Nah, kita letakkan terus 30. Kemudian langsung juga kita kerjakan 60 dibagi 2. 60 dibagi 2 itu 30. Nah, tambahnya kita turunkan ya, belum kita kerjakan. Nah, kemudian setelah kita kerjakan kali dan bagi, baru kita kerjakan yang tambahnya. Nah, ini bisa sekalian kita tambahkan 2 ditambah 30 ditambah 30, hasilnya 62. Ini hasil yang benarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di nomor 2 di sini sudah ada tanda kurung, sudah ada pangkat, sudah ada akar juga. Nah, jadi yang kita selesaikan, kita lihat dulu di urutan operasinya. Nah, yang pertama ada tanda kurung. Nah, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke. Jadi yang tidak kita kerjakan kita tuliskan ke bawah. Nah, 4 tambah kita tuliskan ke bawah. Kemudian yang di dalam kurung kita kerjakan terus. 4 ditambah 6 itu 10. Nah, pangkat 2. Oke, dikurang 60. Nah, kemudian yang akar ini boleh kita kerjakan juga ini. Akar dari 25 hasilnya adalah 5. Oke, sekarang tinggal tambah, pangkat, kurang, dan bagi. Kita kerjakan yang pangkat ya. Kita kerjakan yang pangkat duluan. Oke. Langsung terus 4 tambah 10 dipangkat 2 itu 100. Nah, kemudian langsung juga kita selesaikan yang 60 dibagi 5. Nah, kenapa kita bisa langsung bagi 60 dibagi 5? Karena 60 bagi 5 ini dia belum berkontribusi untuk yang
operasi sebelumnya yang di sini. Jadi dia pisah dulu sendiri. 60 dibagi 5 itu masih pisah. Jadi bisa kita selesaikan dulu. Nah, 60 bagi 5 bisa kita selesaikan. Nah, oke. 60 dibagi 5 itu 30. Nah, kemudian bersisa operasinya tambah dan kurang. Ini bisa sekaligus. Nah, bisa dikerjakan yang mana duluan, yang adik-adik anggap lebih mudah dulu. Boleh dikerjakan kurang dulu. Nah, 100 dikurang 30 itu 70, kemudian 4 ditambah 70 hasilnya 74 ya. Nah, ini tergantung adik-adik semuanya nanti untuk mengoperasikannya, boleh ditambah dulu, boleh dikurang dulu. Nah, yang penting kita ikuti urutan operasinya. Nah, mudah ya. Nah, kalau kita sudah paham, nah pasti matematika itu mudah. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor 3, nah saya ingin memberitahukan sebuah rumus. Ini namanya rumus distributif. Nah, ini sifat distributif. Jadi kalau ada A dikali dibuka kurung B kurang C, nah itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, yang ini kita kalikan. A kali B sama dengan AB, kemudian A dikali C, nah sama dengan AC. Nah, tanda kurang, nah kita letakkan di sini. Nah, paham ya? Nah, kita langsung ke contoh soal yang nomor 3. Nah, ini ada soalnya 23.412 dikali 99.999. Nah, mungkin ini kalau kita berpikir untuk menyelesaikan dengan cara bersusun biasa, pasti membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan nanti apabila kita mengikuti ujian atau kita ikuti sebuah lomba olimpiade, nah, waktu yang diberikan itu relatif singkat ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari celah untuk mengerjakan ini dengan waktu yang sesingkat mungkin. Nah, jawabannya adalah di rumus ini. Nah, jadi kita bisa manipulasi terlebih dahulu soalnya ini. Nah, gimana kita manipulasinya? Nah, kita manipulasinya seperti ini. Nah, 23.412 kita tulis ulang kali 99.999 kita ganti dengan 100.000 dikurang 1. Nah, 100.000 dikurang 1 kan hasilnya 99.999, ya kan? Nah, iya. Jadi tinggal kita ikuti rumus yang ini, nah, sifat distributif tadi. Nah, ini berarti 23.412 kita kalikan dengan 100, nah dikurang 23.412 dikali 1 ya. Nah, kita ikuti pola dari rumus ini. Nah, jadi 23.412 dikali 100.000 ini tinggal kita tambahkan saja nolnya ya. Nah, jadi kita tutup dulu 0 ini, 5 ini 0 ini kita tutup. Nah, kemudian 23.412 kita kalikan dengan 1, hasilnya tetap sama. Kemudian nolnya kita letakkan kembali di sini sebanyak 50 ya. Ini 50 kita letakkan ke 550-nya. Nah, gampang ya. Nah, gampang. Nah, jadi tidak perlu kita harus berhitung berlama-lama. Nah, kemudian dikurang 23.412 dikali 1. Nah, hasilnya sama 23.421. Nah, kemudian tinggal kita kurang. Nah, kalau pengurangan kan sudah gampang ya. Nah, jadi ini 2 miliar ya. 2.341.200.000 dikurang 23.421. Lakukan saja pengurangan seperti biasa. Kemudian hasilnya, nah ini dia hasilnya 2.341.176.579. Lumayan banyak ya. Nah, hasilnya lumayan banyak. Nah, coba bayangkan kalau kita kerjakan manual. 23.412 kali 99.999 ini. Nah, kita kerjakan secara bersusun
tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi dengan ada rumus ini kita bisa mempersingkat waktu sehingga yang kita hitung cuman pengurangan di sini saja. Ini kesilapan saya, tertulis 2 kali ya pengurangan ini. Nah, sebenarnya cukup 1 kali saja dan langsung kita kurangkan seperti biasa, pengurangan bersusun. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, oke. Jika kurang paham ya, kalau kurang paham boleh diulang lagi videonya. Nah, kalau sudah paham, adik-adik bisa coba soal yang hampir-hampir mirip dengan ini. Nah, kemudian kalau sudah bisa, nah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau belum paham bisa diulang lagi videonya. Baiklah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.